Saat kamu ingin pergi ke luar negeri, pasti kamu harus menukarkan nilai mata uang dengan mata uang negara yang akan kamu kunjungi, bukan? Nah, perbandingan nilai atau harga suatu mata uang dengan mata uang negara lain, misalnya nih, mata uang rupiah terhadap mata uang dolar, itu kamu bisa menyebutnya dengan kurs valuta asing. Di mana kurs sangat tergantung pada permintaan dan penawaran valuta asing di pasar, yang berarti kurs valuta asing itu sangat fluktuatif. Kamu lagi ngapain tuh, Bal? Ini aku lagi baca informasi tentang konversi kurs. Aku soalnya pengen liburan semester ini aku pengen ke Singapura. Tapi ini kenapa ya? Mata uangnya itu berubah-ubah harganya tiap hari. Jadi aku bingung mau tuker berapa banyak uangnya. Soalnya aku mau ke Singapura tuh mau beli iPhone. Iya, coba sih lihat. Ini lihat. Oh iya ya, berubah-berubah. Kok bisa gitu ya, berubah-berubah tiap hari? Nah aku juga bingung ini, kenapa kok bisa gini? Hei, ngapain kalian berdua di sini? Lagi diskusi apa? Oh ini Vic, aku lagi baca-baca tentang kurs mata uang. Ini kenapa ya kok bisa mata uangnya berubah-ubah harganya tiap hari? Oh iya iya. Jadi yang menyebabkan nilai mata uang berubah-ubah itu sebenarnya banyak faktor. Nah, tapi satu di antaranya itu yang penting adalah neraca perdagangan negara. Kok bisa sih itu mempengaruhi? Nilai ekspor dan impor memengaruhi nilai mata uang melalui neraca perdagangan. Jika suatu negara mengalami surplus perdagangan atau kondisi ketika ekspor lebih tinggi dibandingkan impor, tentu permintaan terhadap mata uangnya meningkat. Mengapa? Karena pembeli asing harus menukarkan mata uang mereka untuk melakukan transaksi perdagangan. Sebaliknya, defisit perdagangan adalah kondisi ketika impor terjadi lebih daripada ekspor, sehingga dapat melemahkan nilai mata uang negara, karena negara harus mendapatkan mata uang asing untuk membiayai impor. Faktor ini tentu menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan mata uang di pasar valuta asing. Oh alah, gitu ya Vic. Berarti kayak peran pemerintah itu penting ya dalam menyusun regulasi untuk stabilisasi mata uang. Ya benar Bal, jadi pemerintah itu punya peran yang krusial dalam stabilisasi mata uang melalui kebijakan ekonomis dan moneter, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan stabilitas mata uang negara itu. Walah gitu ya, Fik. Makasih ya insan barunya kita jadi tahu sekarang. Oke, sama-sama deh, sama-sama Bal. Oke, masih Vic. Berdasarkan ilustrasi dari cuplikan sebelumnya, kami dari kelompok 9 mata kuliah analisis untuk waktu Melivara tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Prediksi Kurs Valuta Asing Mitra Dagang Terbesar di Indonesia secara simultan berdasarkan metode VCM. Baik, untuk yang pertama adalah pendahuluan. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang terbuka dan terintegrasi secara global sangat dipengaruhi oleh kinerja mitra dagang utamanya. Nilai ekspor Indonesia mencapai angka 22 miliar dolar Amerika pada bulan Agustus 2023. Angka tersebut merupakan peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 5,7%. Pemangku kepentingan ekonomi dalam negeri perlu terus memantau dan memahami dinamika kurs valuta asing untuk merespon dengan tepat terhadap perubahan kondisi ekonomi global. Berikutnya adalah pembahasan. Berikut merupakan statistik deskriptif dari data kurs valuta asing mitra dagang terbesar di Indonesia. Dapat diketahui bahwa kurs dengan simpanan baku tertinggi adalah Euro Eropa, Dolar Amerika Serikat, dan Dolar Singapura. Penelitian dilanjutkan dengan uji Bartlett untuk menguji apakah kondisi relasi antar variabel penelitian dapat diketahui nilai signifikasi 0,00, di mana nilai tersebut kurang dari tingkat signifikan 0,05, dan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi pada data dan analisis dapat dilanjutkan dengan metode VAR. Langkah berikutnya adalah melakukan uji stasionaritas dapat dilakukan ketika diketahui bahwa data kurs belum stasioner dalam tingkat level yang ditandai dengan nilai p-value sebesar 0,1063 lebih dari tingkat signifikansi sebesar 0,5 sehingga perlu dilakukan differencing. Setelah dilakukan differencing diketahui nilai p-value sebesar 0,00 yang berarti data sudah diselesaikan pada differencing pertama. Pemilihan lag optimal dapat didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu nilai FPE, AIC, SC, dan HQ yang paling rendah. Dari tabel berikut diketahui bahwa lag yang menghasilkan nilai terendah di setiap kriterianya adalah lag pertama. Selanjutnya dilakukan uji stabilitas parameter yang didasarkan pada nilai modulus model VAR. Model VAR dikatakan stabil apabila nilai modulus dalam berbagai titik akar ataupun roots kurang daripada 1. Sehingga berdasarkan tabel berikut diketahui bahwa nilai modulus pada setiap akar atau roots kurang dari 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model VAR pada leg 1 telah memenuhi uji stabilitas. Selanjutnya, dilakukan uji kointegrasi untuk melihat ataupun menguji adanya hubungan, stabilitas, dan kesamaan pergerakan pada variabel untuk jangka panjang, sekaligus penentu untuk analisis yang digunakan. Berdasarkan hasil uji kointegrasi dengan metode trace dan maksimum eigenvalue, didapatkan bahwa nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hal tersebut mengindikasikan terjadinya kointegrasi pada data kurs. Dengan demikian, analisis data dapat dilanjutkan dengan metode VECM atau Vector Error Correction Model 1.
Tahap berikutnya adalah uji diagnostik model, yaitu uji portmanteau untuk menguji adanya autokorelasi. Berdasarkan hasil uji portmanteau menunjukkan bahwa tidak ada korelasi serial residual pada model VECM1 yang ditunjukkan pada nilai p-value sebesar 0,1523 yang lebih dari tingkat signifikansi 0,05. Selanjutnya dilakukan weight test untuk menguji heteroskedastisitas residual. Berdasarkan hasil uji weight heteroskedasticity menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model VECM1. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai p-value sebesar 0,1056, lebih dari 0,05 sehingga model VECM telah memenuhi uji diagnostik. Selanjutnya adalah estimasi model VECM, di mana estimasi ini dapat dilihat dari variabel yang signifikan berpengaruh pada variabel lainnya. Variabel dikatakan signifikan apabila nilai t-statistik lebih dari t-table, di mana dalam penelitian ini nilai t-table-nya adalah 1,977 dengan tingkat signifikansi 0,05. Untuk model jangka panjang, dolar Singapura, baht Thailand, dolar Taiwan, dan dong Vietnam berpengaruh signifikan terhadap nilai kurs yuan Tiongkok dalam jangka panjang. Untuk estimasi jangka pendek, dapat diketahui bahwa dong Vietnam memengaruhi nilai kurs yuan Tiongkok, serta dolar Singapura memengaruhi nilai kurs euro Eropa, dan dolar AS memengaruhi nilai kurs yen Jepang. Selanjutnya adalah uji kausalitas. Jadi adanya kausalitas jangka pendek ditandai dengan nilai p-value yang kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Dapat diketahui pada kurs won Korea Selatan dan euro Eropa memiliki hubungan kausalitas dengan 11 kurs lainnya secara simultan. Sedangkan untuk kurs yuan Tiongkok, rupiah India, yen Jepang, ringgit Malaysia, peso Filipina, dolar Singapura, baht Thailand, dolar Taiwan, dolar Amerika, dan dong Vietnam tidak memiliki hubungan kausalitas dengan kurs lainnya secara simultan. Lalu tahap berikutnya adalah analisis IRF dan variance decomposition, di mana pada kesempatan kali ini kami mengambil salah satu kurs mitra dagang terbesar pertama Indonesia, yaitu adalah Tiongkok. Jadi untuk kurs yuan Tiongkok mereka positif naik terhadap perubahan nilai pada kurs peso Filipina, ringgit Malaysia, yen Jepang, dolar Amerika Serikat, serta kurs yuan Tiongkok itu sendiri. Lalu kurs yuan Tiongkok merespon negatif terhadap perubahan nilai euro Eropa, dolar Singapura, won Korea Selatan, baht Thailand, dan dolar Taiwan. Lalu respon yuan Tiongkok terhadap rupiah India dan dong Vietnam itu cenderung berada pada titik setimbang. Lalu dari analisis variance decomposition diketahui bahwa dalam jangka pendek kurs yuan Tiongkok mengalami guncangan terbesar pada dirinya sendiri itu pada periode kedua dengan nilai fluktuasi sebesar 91%. Dan untuk kurs yang memberikan guncangan signifikan lainnya adalah peso Filipina, dolar Singapura, dan baht Thailand yang masing-masing menyebabkan guncangan sebesar 2,1%, 1,5%, dan 1,4%. Baik dari hasil analisis yang didapatkan, itu dihitung MAPI untuk masing-masing nilai kurs secara individu pada data testing dan didapatkan nilai MAPI-nya itu kurang dari 10, dan untuk PXI secara simultan diperoleh MAPI sebesar 3,29. Nilai tersebut kurang dari 10% sehingga kategori peramalan kurs valuta asing dengan model VECM1 dapat dikategorikan sangat akurat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui pada nilai kurs valuta asing dari mitra dagang terbesar Indonesia memiliki hubungan kointegrasi atau adanya hubungan dan kesamaan pergerakan pada variabel untuk jangka panjang, sehingga prediksi kurs valuta asing dari mitra dagang terbesar Indonesia dapat dilakukan dengan metode VECM. Didapatkan model terbaik yaitu VECM1 yang menghasilkan nilai MAPI sebesar 3,29 dan nilai prediksi tersebut dikategorikan sangat akurat. Adapun beberapa rekomendasi atau saran untuk menstabilkan nilai mata uang yang dapat menjadi pertimbangan kepada pemerintah, yaitu meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar uang dalam rangka mengurangi resiko dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di perusahaan dalam negeri. Lalu yang kedua, melakukan investasi pada sektor industri dalam bentuk infrastruktur dan modal dalam meningkatkan efektivitas dan produksi yang dapat bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, melakukan pengendalian modal sehingga tidak terjadi gejolak yang dapat mempengaruhi nilai mata uang. Yang keempat, mendiversifikasi ekonomi agar dapat mengurangi ketergantungan pada suatu sektor tertentu. Dan yang terakhir adalah membangun kerjasama ekonomi dengan negara lain yang dapat membantu terjadinya stabilitas ekonomi antar negara di dalam perjanjian tersebut. Sekian dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.